Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Kali ini guru gembul kena repetin oleh emak-emak bernama Bu Monik. Jadi baru-baru ini guru gembul disemprot oleh Bu Monik, yaitu admin daripada Fakta Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, apa permasalahan mereka? Jadi permasalahan kali ini menurut saya itu cukup sengit ya. Guru gembul waktu direpetin bukan berarti negatif ya. Ya dikasih inilah ya, dikasih pencerahan gitu ya. Kemudian disuruh men-take down ketika guru gembul menyebutkan nama Bu Monik dalam video yang dibuat oleh guru gembul. Nah, yang jadi pertanyaan, permasalahan apa sih sebenarnya? Bagaimana kronologinya? Kok bisa Bu Monik itu ngerepetin guru gembul? Lalu ketika guru gembul direpetin, guru gembul kelihatannya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, kelihatannya guru gembul itu sedikit tertekan gitu ya, sedikit terpojok gitu ya. Saya nggak tahu apa alasannya, apakah karena dia tidak punya alasan lain gitu, apakah karena dia sudah kehabisan akal gitu. Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun ya, saya tidak berpihak pada Bu Monik, saya tidak berpihak pada guru gembul ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, ada dua hal yang paling inti yang mereka bahas. Jadi sebelum saya ke intinya, saya akan jelaskan dulu kronologinya ya. Mungkin yang tersampaikan untuk video ini tidak mengetahui apa sih sebenarnya permasalahan daripada Bu Monik dengan guru gembul ini. Ya, jadi kalau saya bongkar ini mungkin akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah karena ini adalah aib bagi warga Konoha. Dan di video ini saya akan memberikan fakta. Ternyata ada fakta baru yang jarang kita sadari dan ini dibeberkan oleh kedua pihak baik guru gembul maupun Bu Monik. Nah, yang jadi pertanyaan, apa fakta yang bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah? Faktanya adalah jadi gini guys, sebelum saya memberikan fakta unik seputar warga Konoha yang dibeberkan oleh Bu Monik dan guru gembul ya. Jadi dulu guru gembul beberapa minggu yang lalu ya atau beberapa bulan yang lalu, saya lupa ya, tanggal berapa persisnya dia mengupload video tentang Buzzer is Reveal. Nah, di thumbnail atau di sampul daripada video itu ada foto Bu Monik. Ya, ada foto yang lain juga ada seperti Gus Dur ya dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa orang yang ditampilkan dalam thumbnail YouTube itu. Nah, itu yang dikomplain oleh Bu Monik gitu ya. Dalam video itu juga guru gembul mengatakan bahwa Bu Monik ini secara tidak langsung ya, Bu Monik dikatain buzzer gitu ya. Namun yang jadi permasalahan itu ketika guru gembul ngatain Bu Monik ini buzzer, orang-orang di sekeliling daripada Bu Monik ini komplain. Kok Bu Monik ini sekarang jadi buzzer ya? Padahal kan Bu Monik ini kan pembela yang namanya kebenaran gitu ya. Menurut versi teman-temannya, bukan menurut saya. Menurut versi lingkungannya gitu ya. Lalu banyak tuh yang komplain sama Bu Monik. Bu Monik tuh ada guru gembul tuh bikin video katanya lu itu buzzer gitu. Lalu Bu Monik terkejut. Ah, kok bisa saya dikatakan buzzer gitu ya. Nah, dari situ tuh awalnya. Lalu Bu Monik ini menghubungi admin daripada guru gembul, lalu mereka tabayun lah gitu ya. Mereka ke diskusi ya. Lalu direkam dan diupload di channel guru gembul ya. Nah, dalam perdebatan itu kalau saya perhatikan ada dua hal yang paling inti. Yang pertama itu definisi daripada buzzer itu tidak jelas dan tidak dipahami oleh kedua belah pihak, baik guru gembul maupun Bu Monik. Maksud saya, mereka tidak sepaham gitu. Jadi dalam pikiran guru gembul itu, buzzer itu tidak harus dibayar. Tapi dalam pikiran Bu Monik, buzzer itu dibayar. Jadi ini nih yang jadi permasalahan. Definisi daripada buzzer itu apa sih? Jadi kita kan tidak paham apa definisi daripada buzzer gitu. Mohon maaf ya bagi yang video, bukan berarti saya sih paling paham ya. Karena menurut data ya, ini menurut data guys, jadi kalau mau bantah pakai data ya. Menurut data, buzzer itu bisa dibayar, bisa juga tidak.
Intinya buzzer itu menggiring opini gitu, menggiring opini untuk kepentingan tertentu, atau bisa seperti orang yang beropini gitu ya. Tapi tidak objektif. Buzzer itu tidak objektif. Itu intinya ya, itu definisinya. Buzzer itu tidak objektif. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Bu Mon ini objektif atau tidak? Silakan simpulkan sendiri. Saya akan menyimpulkan ya. Saya tidak berpihak di sini ya. Apakah Guru Gembul ini objektif atau tidak? Apakah Guru Gembul salah kalau mengatakan Bu Monik ini buzzer atau tidak? Sementara Bu Monik mengatakan buzzer itu bernilai negatif. Jadi ini persepsi publik di Konoha itu, buzzer itu kan dianggap negatif ya. Kenapa? Karena buzzer itu ya bayaran, makanya disebut dengan buzzer rupiah. Sementara Guru Gembul di video itu dia mengatakan, Bu, buzzer itu tidak selalu jelek, buzzer itu ya bisa organik gitu, tidak harus dibayar oleh Amerika gitu ya, tidak harus menggiring opini gitu. Jadi Guru Gembul mengatakan seperti itu ya, sementara Bu Monik berkeras enggak, buzzer itu bernilai negatif di Konoha gitu. Jadi ada dua kutub yang tidak memahami satu sama lain gitu ya. Saya tidak membentur-benturkan Bu Monik dan Guru Gembul di sini ya. Saya berusaha netral. Jadi pada intinya gini guys, Guru Gembul kan awal video itu dia mengatakan Bu Monik atau siapapun itu ya yang ada di thumbnail itu dikatakan ada semacam bayaran. Secara tidak langsung dia mengatakan seperti itu. Guru Gembul mengatakan seperti itu. Nah, ketika ditanya sama Bu Monik, dia mengatakan nggak ada bayaran. Nah, ini nih yang bikin bingung gitu ya. Jadi, di video kan ketika kita nonton videonya, dia kan seolah-olah mengatakan bahwa buzzer ini dibayar gitu. Walaupun di akhir video, Guru Gembul mengatakan ada kok nggak dibayar. Tapi waktu orang nonton di awal kan sudah mulai naik pitam kan. Karena apa? Karena ada bayaran gitu ya. Jadi ini sebenarnya yang paling membingungkan di Konoha. Buzzer itu dianggap negatif gitu ya. Padahal buzzer itu gak selamanya negatif. Bisa aja buzzer itu organik gitu. Saya juga sering dikata-katain buzzer Amerika, padahal saya tidak pernah dapat duit dari Amerika gitu. Atau dari Israel gitu. Nggak pernah tuh. Ya. Jadi buzzer itu sebenarnya nggak objektif. Ya. Itu intinya. Buzzer itu menggiring opini gitu. Bagaimana dengan Bu Monik? Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Kalau saya perhatikan, Bu Monik ini, mohon maaf bagi pendukung fakta Israel ya, mohon maaf sebesar bagi teman-teman Kristen ya. Saya harus jujur di sini ya. Saya tidak boleh hanya memojokkan pihak tertentu. Kaum intelektual itu harus objektif ya. Walaupun pahit harus dikatakan. Jadi kalau saya perhatikan, Bu Monik ini sebenarnya orangnya baik, jujur ya. Tapi kalau saya perhatikan dia terlalu emosional gitu ya. Terlalu emosional membela mati-matian Israel. Tapi sah saja kalau misalnya Israel itu dikatakan negatif di Konoha. Nah ini nih fakta nih ya. Fakta yang jarang kita ketahui dan dibongkar oleh Bu Monik. Menurut penelitian, salah satu bangsa atau suku yang paling dibenci oleh warga Konoha itu adalah suku Yahudi atau orang Israel. Nah ini mungkin yang bikin Bu Monik itu naik pitam gitu ya, kalau ada yang ngata-ngatain Israel, karena terlalu banyak gitu ya. Bahkan Pak Gus Dur juga mengatakan bahwa Israel itu sebenarnya disalahpahami oleh lautan fitnah gitu ya. Banyak orang yang salah memahami Israel, itu kata Pak Gus Dur ya. Makanya Pak Gus Dur itu dekat dengan Israel. Ya. Tapi gini guys, walaupun Bu Monik itu membela mati-matian Israel, tapi harusnya dia menyalahkan satu space gitu ya, sedikit gitu ya, celah, nggak usah banyak-banyak gitu, sedikit gitu ya, bahwa Israel itu juga kemungkinan melakukan kesalahan gitu, karena nggak ada satupun negara yang sempurna di dunia ini, nggak ada. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya yang nonton video, karena saya tahu pendukung Bu Monik itu banyak yang Kristen gitu. Mohon maaf ya, nggak semuanya, tapi disclaimer on ya, nggak semuanya mudah tersinggung ya, tapi saya harus ngomong apa adanya di sini. Jadi Bu Monik itu tidak memberikan space gitu ya, bahwa Israel juga pernah melakukan kesalahan kok gitu. Ya kemudian Bu Monik ini fokus dengan tanah perjanjian gitu ya, apapun yang dibahas tanah perjanjian. Jarang baca fakta sejarah dari sudut pandang yang ilmiah gitu.
Bukan berarti saya mengatakan dari Bible atau kitab suci itu tidak jujur ya, bukan seperti itu ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara tentang fakta sejarah itu harus ilmiah kan. Cuman ya ini juga dikritik oleh Guru Gembul ya. Jadi dalam masalah ini saya tidak berpihak ya. Guru Gembul juga mengatakan bahwa tanah perjanjian itu atau tanah Kanan itu kan sebenarnya kan klaim sepihak atau opini gitu. Nah ini sebenarnya yang dikritik oleh Guru Gembul ya. Jadi saya tidak berpihak ya. Guru Gembul juga ada kesalahan kok. Apa itu kesalahannya? Ketika dia bikin video, dia ada mengatakan istilah bayaran gitu. Jadi seolah-olah buzzer itu kan negatif. Walaupun di akhir video dia mengatakan tidak selamanya buzzer itu negatif. Tapi kan warga Konoha kan sudah kepalang berpikir bahwa buzzer itu negatif, bayaran gitu ya. Namanya juga buzzer RP ya kan, buzzer rupiah gitu. Jadi untuk hal ini saya sepakat dengan Guru Gembul gitu ya. Bukan berarti saya memojokkan Bu Monik ya. Guru Gembul mengatakan bahwa tanah Kanan itu adalah tanah perjanjian yang klaim sepihak gitu. Kenapa? Karena gini guys ya. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Gini, ayat-ayat dalam kitab suci itu kan ada yang benar, ada yang jujur, ada yang ilmiah, tapi kan nggak semuanya ilmiah kan. Mungkin yang ilmiah itu cuma 2 atau 3% gitu ya, dari 100%. Bagaimana dengan tanah perjanjian? Apakah itu ilmiah atau tidak? Enggak. Kenapa? Ketika misalnya nih di kitab suci dikatakan bahwa tanah perjanjian, ya tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah daripada orang Israel dan sebagainya. Ketika Tuhan bertemu dengan Abraham misalnya, atau Ibrahim misalnya, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Ketika dia bermimpi misalnya, ketemu dengan Tuhan, apakah mimpi bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Nggak bisa. Malah lebih ilmiah kalau saya perhatikan itu DNA. Jadi ternyata orang Yahudi dan orang Palestina, mereka punya keturunan yang sama. DNA-nya mirip banget. Jadi ini sebenarnya perang saudara, guys. Ya, perang antara tetangga kita gitu. Sama seperti di Indonesia itu Melayu Riau dengan Melayu Malaysia. Ya, jadi sebenarnya masalah ini sebenarnya masalah pribadi mereka antara Israel dengan Palestina ya. Cuma kita kan terseret ya, dalam masalah ini kan terseret karena faktor daripada agama samawi. Kalau kita beragama Buddha, agama Hindu, kita nggak bakal ngurusin ini. Nggak bakal viral kok. Kita nggak bakal benci Yahudi kok kalau kita mayoritas agama Buddha, iya kan? Jujur aja deh. Kita membenci Yahudi itu karena agama kan. Ini jarang dibongkar. Kita sebagai kaum intelektual harus jujur gitu. Ya. Jadi itu fakta yang jarang dibongkar guys. Makanya kita lebih baik kembali ke ini deh ya, filosofi leluhur kita, budi pekerti, fokus ke negara kita gitu. Jangan ngurusin negara lain ya. Terutama Gajah Hussein ya. Gajah Hussein juga kan sebenarnya seperti itu ya. Dia juga berpihak pada Palestina ya. Nggak ada tuh ya. Dia menyisakan sedikit space gitu ya. Atau sedikit ruang untuk kesalahan Palestina. Nggak ada. Ya mirip-mirip sama Bu Monik ya. Tapi lebih parah si Hussein sebenarnya ya. Kalau dia kan, Bu Monik kan nggak minta donasi. Ya, bukan berarti saya mengatakan Bu Monik itu nggak benar ya. Benar ya bagi pendukungnya gitu ya. Tapi saya harus jujur di sini, saya tidak mau berpihak ya. Karena kita tidak terbiasa dengan kejujuran. Karena kejujuran itu pahit. Kalau saya ngomong seperti ini, pasti kayak kata-katain. Apaan sih lu? Tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Ya, ngopi lu kurang pahit gitu ya. Ngopi lu kurang jauh. Pasti ada yang ngomong seperti ini. Ya, sebelum saya bikin konten itu, saya riset dulu, baca buku dulu gitu ya. Nyari informasi dari berbagai sumber gitu ya. Ya, cuman kita kan nggak terbiasa. Jadi ada satu penyakit daripada warga Konoha yang jarang disadari. Apa itu? Baik kaum intelektual juga banyak yang terjangkit juga. Sama halnya dengan Bung Ade Armando. Saya udah bahas di video saya sebelumnya. Ya, bahkan sekelas Bung Ade Armando juga bisa terpapar yang namanya bias seiman. Jadi bias seiman ini jarang kita sadari guys.
Kenapa kita peduli dengan Palestina? Ya karena bias seiman. Kalau Palestina itu mayoritas Buddha, apakah kita peduli? Enggak. Ada pengaruh daripada seiman. Kenapa kita membenci Amerika? Kenapa kita membenci Israel? Ya karena bias seiman. Kalau Israel itu mayoritas Islam, atau orang Yahudi itu mayoritas Muslim, apakah kita akan membenci Amerika dan Israel? Enggak akan. Jadi it's all about keberpihakan. It's all about bias seiman. Bias itu artinya ada semacam tendensius gitu ya. Ada semacam keberpihakan karena seiman, seagama. Jadi ini sangat berbahaya sekali guys. Bahkan memilih pemimpin pun kita seiman kan. Ini mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Makanya negara-negara Eropa itu mereka memisahkan antara agama dengan negara supaya tidak ada bias seiman. Itu sebenarnya yang mempengaruhi ya. Kemudian warga Konoha juga berpikir bahwa Israel itu membenci yang namanya orang-orang Muslim gitu. Enggak. Ada jutaan orang umat Muslim yang ada di Israel. Apakah mereka dimusuhi? Enggak. Apakah mereka diusir? Enggak. Kalau mereka membenci Muslim, itu sudah diusir. Di Amerika juga seperti itu. Ada banyak jutaan orang di Amerika umat Muslim. Apakah diusir? Enggak. Jadi itu yang jarang kita pahami ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Silakan disimpulkan sendiri. Oke guys ya, saya tidak berpihak pada Guru Gembul. Ya Guru Gembul juga ada salah, Bu Monik juga ada salah. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga gitu ya. Ada kejujuran, ada tidak jujur juga gitu ya. Sekian video ini ya, Anda yang memutuskan ya. Saya tidak akan memutuskan. Kalau saya memutuskan itu artinya saya menghina kecerdasan yang nonton video ini. Karena saya yakin yang nonton video ini adalah orang yang sangat cerdas. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.